Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Rizky Ramayana dari kelas A08. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pemeriksaan ANC, kemudian ada Leopard manuver serta velvimetri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dokter. Dengan Ibu siapa ya namanya? Bu Nana dokter. Oke Bu Nana. Kalau saya boleh tahu umur Bu Nana berapa Bu? 29 tahun dokter. Ibu pekerjaannya apa Bu saat ini? Ibu rumah tangga dokter. Ibu rumah tangga ya. Ini kalau saya boleh tahu ini kehamilan berapa Ibu? Kehamilan kedua dokter. Kehamilan kedua ya. Berarti Ibu udah pernah hamil ya sebelumnya? Iya dokter. Kalau saya boleh tahu apakah Ibu pernah keguguran juga sebelumnya Bu? Tidak dokter. Tidak ya. Tadi kan Ibu bilang Ibu udah pernah hamil ya sebelumnya. Itu anak pertama Ibu laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki dokter. Laki-laki ya. Sekarang umurnya berapa Bu? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Itu waktu Ibu melahirkannya itu apakah normal, sesar atau vakum Bu? Alhamdulillah normal dokter. Normal ya Bu ya. Saya boleh tanya nggak hari terakhir haid Ibu itu hari apa? Tanggal berapa Bu? Tanggal 30 Desember dokter. Itu hari terakhir haid atau hari bersihnya? Hari terakhir haid dokter. Kalau misalnya hari bersihnya kapan Bu? Hari bersihnya itu 25 Desember dokter. Kalau 25 Desember ya. Kalau saya boleh tahu siklus haid Ibu itu teratur atau enggak? Teratur dokter. Berapa kali Bu siklus haidnya? 2 minggu sekali dokter. 2 minggu ya, siklus haid Ibu ya. Saya boleh tahu nggak sih Bu, apakah Ibu menderita penyakit diabetes, hipertensi? Ada Bu? Tidak dokter. Nggak ada. Kalau misalnya sakit jantung juga nggak ada atau asma Bu? Nggak ada dokter. Kalau misalnya penyakit pada keluarga Ibu yang penyakit yang saya katakan tadi, ada nggak Bu keluarga Ibu yang menderita penyakit itu? Nggak ada kayak Nggak ada dokter. juga ya. Baiklah Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan sama Ibu, apakah Ibu pernah merasakan kontraksi di perut kayak ya kontraksi gitu Bu? Nggak ada dokter. Kayak kram perut nggak ada ya? Kemudian apakah pernah keluar lendir atau darah dari jalan lahirnya Bu? Sejauh ini nggak ada dokter. Kalau misalnya kayak air gitu keluar dari jalan lahir Ibu juga belum ada ya? Nggak ada dokter. Baiklah Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Jadi di sini nanti saya akan melihat perut Ibu, menyentuh perut Ibu, menekan sedikit perut Ibu untuk mengetahui letak janinnya. Nanti juga saya akan memasukkan jari saya ke dalam vagina Ibu. Mungkin akan sedikit merasa tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisirkan rasa ketidaknyamanan Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Tapi sebelumnya saya ingin meminta Ibu untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu ya Ibu ya, agar di saat pemeriksaan nanti kita lebih enak ya Bu ya. Betul dokter. Terima kasih Bu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopard manuver. Pada pemeriksaan manual di mana pasien ini dalam keadaan berbaring atau posisi berbaring dengan kedua kakinya ini ditekuk, yaitu dengan posisi litotomi. Nah, kemudian dokternya ini berdiri di antara kedua tungkai pasien. Lalu kita melubrikasikan jeli dan memberitahukan bahwa pemeriksaan segera dilakukan. Kemudian labia dibuka lebar menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri, jari telunjuk dan tengah kanan ini dimasukkan secara vertikal ke dalam vaginanya, Kemudian jari keempat dan kelima ini kita fleksikan ke dalam telapak tangan seperti ini, ya seperti ini. Terus tuh ibu jarinya kita fleksikan seperti ini. Ya. Dan tangan kiri kita ini kita letakkan di atas abdomen pasien. Lalu tangan kanan kita ini kita masukkan secara perlahan ke dalam vagina. Seperti ini. Kemudian kita mengangkat organ-organ pelvis ke arah atas dan menstabilkannya. Lalu kita melakukan palpasi serviks, yaitu bentuknya, tebal atau tipis, kemudian konsistensinya, terbuka atau tertutup. Kemudian apabila terbuka berapa sentimeter pembukaannya, lalu adakah jaringan parut, selaput ketuban atau prolaps tali pusat. Kemudian kita melakukan penilaian keadaan janin, yaitu persentasi berapa jauh turunnya, bagian terendah, lalu letak sutura sagittalis, sinklitisme, kepalanya ini fleksi atau defleksi. Lalu kita menilai keadaan pelvisnya. Lalu juga kita menilai hubungan janin panggul. Lalu kita melihat bagian terendah apakah sudah menonjol di atas sintesis pubis atau tidak. Lalu kita memberitahukan bahwa pemeriksaan dalam sudah selesai dan tangan pemeriksa akan segera dikeluarkan. Baiklah Ibu, pemeriksaan dalamnya sudah selesai. Saya akan mengeluarkan tangan saya ya. Baiklah, kemudian kita akan melakukan inspeksi, yaitu pasien kita posisikan dalam posisi yang telentang. Kemudian bajunya kita angkat sedikit ke arah dada saat penilaian perut. Kemudian kita melakukan penilaian keadaan umum ibu, kemudian kesadarannya, kemudian edema wajah, tungkai perut, dan konfigurasi uterus serta vulvanya. Baiklah, kita lanjut melakukan pemeriksaan Leopard manuver, di mana yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan Leopard yang pertama. Di mana pada pemeriksaan Leopard yang pertama ini, pemeriksa itu berdiri menghadap ke arah wajah pasien. Kemudian kita melakukan palpasi bimanual untuk menentukan tinggi fundus uteri. Kita lakukan yaitu biasanya pada fundus uteri ini kita menilai apabila bagian kalau misalnya dia itu keras dan bulat, berarti itu adalah kepala dan mudah digeserkan. Tapi kalau misalnya dia bulat namun agak kenyal sedikit, berarti itu adalah bokong dari si bayi. Lalu kemudian kita menilai bagian yang terletak pada bagian fundus uteri. Ya, ini adalah bagian fundus uterinya. Kemudian kita melakukan pemeriksaannya, kita nilai dengan meteran. Mulai dari simfisis pubis,
sampai lalu lanjut ke umbilikalis sampai ke batas fundus uteri yang telah kita tandai tadi, sehingga kita mendapatkan nilai di sini adalah 31 cm tinggi dari fundus uterinya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan leopard yang kedua, di mana pemeriksa berdiri menghadap ke arah wajah pasien, lalu kita menentukan letak punggung janin. Jadi kita letakkan kedua tangan kita di daerah perut ibu. Apabila kita ingin memeriksa perut bagian sebelah kiri, maka tangan sebelah kanan kita ini kita tetapkan seperti ini, lalu tangan sebelah kiri kita jalankan seperti ini, kita lakukan pemeriksaan. Apabila kita menemukan bagian yang lentur dan panjang, kemungkinan itu adalah punggung dari si bayi. Tapi kalau misalnya kita menemukan bagian yang bulat-bulat kemudian lentur, kemungkinan itu adalah ekstremitas dari si bayi. Kemudian apabila kita ingin memeriksa bagian sebelah kanan, maka tangan sebelah kiri kita diamkan, lalu tangan sebelah kanannya kita periksa seperti ini. Nah, sebaliknya kita periksa apabila kita menemukan lekukan yang panjang serta lentur, kemungkinan itu adalah punggung dari pasien. Tapi kalau misalnya kita menemukan bagian-bagian bulat yang lentur, kemungkinan itu adalah ekstremitas dari bayi. Nah, pada keadaan leopard yang kedua ini kita menemukan pada bagian sebelah kanan ini kita mendapatkan bagian dari punggung si bayi. Kemudian kita melanjutkan melakukan pemeriksaan leopard yang ketiga, di mana pemeriksa ini berdiri menghadap ke arah wajah pasien. Kemudian kita melakukan palpasi bimanual untuk menentukan bagian terbawah dari janin. Nah, di mana pada leopard yang ketiga ini si pemeriksa masih menghadap pasien juga. Lalu kita melakukan pemeriksaan seperti ini untuk menentukan apakah di paling bawah dari perut ibu ini apakah kepala ataupun bokong. Nah, kalau misalnya kita menemukan bagian yang keras, bulat, kemungkinan itu dan mudah digerakkan, kemungkinan itu adalah bagian dari kepala. Tapi kalau misalnya kita menemukan bagian yang lentur, bulat, itu adalah bokong. Nah, pada keadaan ini kita menemukan kepala pada bagian terbawah perut ibu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan leopard yang keempat, di mana pemeriksa berdiri menghadap ke arah kaki pasien. Kita ganti posisi, yaitu pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan palpasi bimanual untuk menentukan berapa jauh bagian tersebut sudah memasuki PAP, yaitu pintu atas panggul. Kita melakukan pemeriksaan seperti ini untuk menentukan seberapa jauh bayi tersebut sudah memasuki PAP. Nah, kalau misalnya tangan kita masih membentuk seperti ini tandanya kepala bayi belum masuk ke panggul. Tapi kalau misalnya tangan kita dia seperti ini, tidak bisa bersatu seperti ini, tidak menemukan titiknya, berarti kemungkinan besarnya kepala bayi telah memasuki PAP. Kemudian setelah kita tadi melakukan pemeriksaan leopard manuver dari leopard pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat, lalu kita memberikan hasil informasi dan follow up lebih lanjut kepada ibunya. Kemudian kita akan melakukan auskultasi DJJ, yaitu dengan menggunakan stetoskop. Kita melakukan pada punggung janin yang berdasarkan hasil leopard yang tadi kita lakukan, di mana kita mendapatkan punggung janin pada sebelah sini. Nanti kita lakukan pemeriksaan DJJ-nya pada sebelah sini, di mana tangan sebelah kiri kita memegang denyut nadi ibu, sedangkan yang satu laginya memegang jam. Seperti ini kita letakkan, lalu kita memegang jam dan denyut nadi ibu. Lalu kita dengarkan DJJ bayi selama 1 menit. Kemudian setelah selesai kita memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan dan follow up lebih lanjut. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan self-metrik klinis, di mana pasien ini dalam posisi berbaring dengan kedua kaki ditekuk atau posisi litotomi. Kemudian dokternya ini berdiri di antara kedua tungkai pasien. Lalu kita akan melubrikasikan jeli dan memberitahukan bahwa pemeriksaan akan segera dimulai. Baiklah ibu, saya akan segera memulai pemeriksaan ya ibu ya. Sebelumnya saya akan melubrikasikan jeli terlebih dahulu. Kemudian labianya dibuka lebar menggunakan jari seperti ini, seperti yang sudah kita lakukan di pemeriksaan leopard manual tadi. Lalu kita memasukkan tangan kita secara vertikal ke dalam vagina hingga menyentuh promontorium. Kemudian kita hitung jarak dari tulang kemaluan atau simfisis pubis hingga ke promontorium untuk mendapatkan konjugata diagonal. Lalu kita melakukan penilaian terhadap linea terminalis, di mana kita melakukan pemeriksaan linea terminalis. Normalnya itu linea terminalisnya itu adalah kita raba sepertiga saja. Kemudian kita memeriksa pintu tengah panggul ataupun sakrumnya, yaitu sakrum itu harusnya dia melengkung. Kalau misalnya dia itu lurus, nanti susah keluar dari kepalanya. Kemudian kita akan meraba dinding lateral, yaitu spina ischiadica. Dia ini biasanya tumpul. Kalau misalnya normalnya itu dia tumpul, tapi kalau misalnya dia tajam, nanti dia itu akan susah, kepala bayinya ini akan terkena kalau misalnya dia tajam. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pintu bawah panggul ataupun os coccygeus. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada arkus pubisnya. Normalnya itu dia lebih dari 90 cm. Kalau misalnya dia kurang, berarti pelvisnya itu termasuk sempit. Lalu kita memberitahukan kepada pasien bahwa kita akan mengeluarkan jari kita dari vaginanya. Baiklah ibu, saya akan mengeluarkan tangan saya ya bu ya.
Lalu kita melakukan pemeriksaan pada distansia intertuberosumnya. Nah, pada keadaan ini dia itu normal. Kalau misalnya kan tangan kita ini 10 cm. Lalu kita gini kan, kalau misalnya masih ada jarak di antara ini, berarti itu normal, berarti dia lebih dari 10 cm. Lalu kemudian kita melakukan pemeriksaan jaringan lunak perineum, yaitu kita menilai apakah terdapat bekas luka, kemudian kita lihat apakah terdapat bekas jahitan, kemudian juga apakah ada bekas jaringan parut ataupun massa di sekitar jaringan lunaknya sehingga dapat mengganggu penurunan kepala. Jadi kita tentukan batas normalnya. Nah, dalam keadaan ini batasnya itu normal, jaringan batasnya normal. Dan kita memberitahukan kepada pasien bahwasannya kita telah selesai melakukan pemeriksaan. Lalu kita memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan dan follow up lebih lanjut.